Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali dengan channel Menembus Misteri. Saudaraku, semoga anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kesehatan jasmani dan rohani. Saudaraku, dimanapun anda berada, kali ini Menembus Misteri akan membahas sesuatu pagar gaib tradisional Jawa. Ya, kali ini kami membahas tradisi masyarakat Jawa apabila mendirikan rumah atau mempunyai hajat menikahkan anaknya, itu tak lepas dari pemagaran. Saudaraku, dalam semua suku etnis di Indonesia itu masing-masing punya ciri khas ilmu-ilmu pemagaran tradisional atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kebiasaan nenek moyang atau leluhur kita. Kami di sini sebagai orang Jawa memberikan konten yaitu salah satu pemagaran gaib, yaitu tradisi. Ya, kalau memang anda ini orang Jawa tulen ya, tanpa campuran, tentunya tidak asing lagi pemagaran. Setiap mau masuk rumah atau membuat rumah itu ada pemagaran, mengundang yaitu dukun setempat atau tukang ketua adat. Ya, ketua adat. Kalau saya bicara dukun, nanti dalam dunia YouTube ini pemikirannya sudah melenceng ya. Pemikirannya sudah melenceng karena di YouTube ada grebek dukun. Saudaraku, Menembus Misteri kenapa memberikan konten kadang ruqyah, kadang mengobat orang ya. Kami melihat satu konten yang katanya menggerebek dukun dengan ritual-ritual yang di situ ritual dukun tradisi Jawa itu tidak kena dengan pakem. Karena orang Jawa, tradisi Jawa ini ada pakemnya ya. Misalnya dalam pengobatan kembang talon atau bunga 3 warna, benang 3 warna, atau benang telon, benang 3 warna, itu pakem. Kembang telon itu pakem, kembang setaman itu pakem, ritual-ritual. Dan pakemnya bunga telon atau bunga telon, setiap misalnya bunga 7 rupa itu ada bunga telonnya, itu pakemnya. Jadi kalau orang menyebut di YouTube ritual, katanya ada bunga 3 warna ini macam-macam, ada bunga kertas, ada bunga kenikir, ada bunga yang tak tahu apa itu sebetulnya ngawur saja. Ritual dukun, menggerebek dukun dengan ritual dukun, ritualnya ada bunga kenikir, ada bunga, itu tidak ada pakemnya itu tidak ada. Jadi kata ritualnya para tradisional dan Jawa itu ada pakemnya ya saudara-saudara ya. Tapi cenderung di sini kami tidak sependapat bahwa identik tradisi Jawa ini identik dengan mistik yang berbau kekerasan. Walhal di daerah kami yang Jawa tulen ini masih dipergunakan, misalnya mau mengadakan hajatan menikahkan anaknya atau membuat rumah. Nah, itu Anda akan tahu salah satu pagar gaib yang berbentuk seperti ini. Saudaraku, dimanapun Anda berada, marilah kita simak video ini sampai habis bagaimana penjabarannya.
kali ini kami akan membahas salah satu tradisi masyarakat Jawa apabila mereka ini mengadakan hajat, menikahkan anaknya, atau membuat rumah, memasuk rumah. Itu pasti tidak asing lagi kalau Anda memang benar-benar Jawa, Tulen, Anda tahu hal yang sebegini. Anda akan tahu hal ini. Yang diletak di sudut rumah, sudut rumah, sudut rumah, sudut rumah. Biasanya 4 penjuru, ya. Itu. Tetapi lebih lengkapnya, kalau Anda ada masalah yang berat itu ada 5. Ya, kami jabarkan di sini. Salah satunya misalnya orang Jawa Tulen, ya, orang Jawa, tradisi Jawa Tulen sudah ijab kabul, tetapi akan dipertemukan antara mempelai laki-laki dan antara mempelai perempuan. Itu mengundang seorang yang ditetua adat di situ. Orang itu adalah orang yang ternama di masyarakat itu setempat. Dan sesudah ijab kabul itu kan ramai-ramai, ya, mengundang sana undang sini. Si kemanten ini tidak boleh keluar kalau ini sudah dipasang, tidak boleh keluar dari rumah itu kalau benda ini sudah dipasang. Ini salah satunya. Nah, itu sesudah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bertemu, nah, itu mempelai ini boleh keluar dari rumah karena untuk menghindarkan sesuatu yang sakral. Itu pertemuan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu adalah bagi kami masyarakat Jawa adalah ada menjaga hal-hal yang tidak diingini, karena di situ sesuatu jangan sampai berlaku pada kedua mempelai. Dari masing-masing mempelai perempuan juga membuat seperti ini, mengundang dukun, kalau mengundang ketua adat lah, begitu saja. Saya tak, karena di YouTube ini istilah dukun ini negatif ke kiri, ya, istilahnya ke kiri. Ketua adat mempelai perempuan juga membuat ini, mempelai laki-laki juga ada ini, karena ini pakem, ya, tapi tidak ngawur. Kalau memang Anda ini Jawa Tulen pasti tahu, ya. Ini bukan berasal dari apa memang ini ada belajarnya, ada gurunya sebegini ini. Nah, ini bagaimana kita cara buatnya, ya. Saya akan memprakteknya cara buatnya. Nah, saya begini ini. Nah, ini lebih lengkap dengan 5, ya, 5. Apabila sesuatu ini ada bahaya, menjaga bahaya, misalnya rumah ini selalu ada masalah, orang ini sebelumnya mau menikah ada masalah, menjaga sesuatu itu dilengkapi dengan 5. Yang nomor 5 ini disebut pagar gaib untuk rumah, untuk pagarnya orang nikahan ini adalah namanya Ki Joto Satru. Dan lebih ampuh lagi kalau ini, ya, kalau dibuat dari gelagah tolak. Nah, ini bagaimana kita praktekkan, ya. Kita praktekkan tradisi kita. Caranya begini, ya. Ini dan ini ada masam burung, ya. Nah, ini kita buat Ki Joto Satrunya. Ini yang saya sudah buat begini. Ini diletakkan biasanya oleh pawang atau ketua adat, diletakkan di 4 penjuru, ya. Yang terakhir ini di tengah. Nah, ini di tengah. Ini di tengah. Yang di tengah ini namanya Ki Joto Satru. Nah, ini saudara menembus misteri yang saya hormati,
saya di sini tidak membicarakan masalah agama, tapi kami membicarakan masalah tradisi ya masyarakat Jawa yang berhubungan dengan misteri ya itu. Ya, seorang pawang atau ketua adat Jawa sebelum membuat ini sebetulnya ini puasa, ada ritualnya. Waktu membuatnya ini, benda ini juga puasa. Jadi walaupun bagaimana ini ada unsur mistiknya gitu, ada unsur mistiknya. Misalnya kita akan ada bertemu, kita masuk kebun orang, tiba-tiba ada sosok, macam ada ular, macam ada harimau. Sebetulnya perwujudan dari ini adalah media yang dimasukkan adalah ilmunya itu apa. Ini suatu media ya. Kami di sini cuma bisa berbagi ya, bukan kami menggurui Anda, tetapi dalam ritual-ritual Jawa ya, Jawa kita, kejawen itu ada pakemnya, bukan ngawur ya. Ritualnya pakai ini, tapi ritual Jawa itu ada pakem turun temurun, dan masih ada sekolahnya, pembelajarannya yang masih diuri-uri katanya itu, diperingati terus setiap tahun itu. Jadi kami tradisi ini bagi kami adalah suatu identitas kami sebagai masyarakat Nusantara, yaitu Jawa atau dimanapun Anda berada, di mana-mana, di Sumatera, di mana itu sebetulnya semua suku itu mempunyai tradisi, cuma bahasanya atau namanya itu lain-lain ya, namanya lain-lain. Jadi kami di sini menembus misteri, mengupas. Kalau orang Jawa tidak asing lagi, orang yang diundang dia masih membawa pakem, betul pakem kejawen Jawa, dia pasti tahu hal ini ya, bukan dibagi yang macam-macam. Ini memang dari dulu memang ada. Ini bukan tradisi Hindu atau Buddha, tetapi tradisi nenek moyang leluhur kita macam ini. Nah ini walaupun bentuknya begini ya saudara menembus misteri dimanapun Anda berada, ini juga ada auranya. Walaupun kita buat macam ini ada auranya juga ya, aura positif ya. Tetapi misalnya ini dibuat dengan ritual-ritual tertentu, ilmu-ilmu tertentu, misalnya untuk pagar tanaman yang di sawah, misalnya pagar-pagar supaya tiba-tiba ada ular banyak, tiba-tiba ada sosok. Misalnya kalau zaman dahulu, Anda masih ingat rumah limas ya, rumah lama, tiba-tiba dibongkar ini susah, tiba-tiba katanya ada orangnya yang berdiri. Sebetulnya perwujudan dari ilmu yang dimasukkan dalam benda ini yang bertahun-tahun. Dan konon kabarnya menurut tetua-tetua atau praktisi, orang tua yang lebih tua daripada saya, yang umurnya lebih dulu itu, tergantung yang mengisi ya, yang mengisi ini boleh berubah, misalnya jadi ular, boleh berubah jadi apapun yang menurut ilmu yang dimasukkan. Ini sebetulnya medianya ini. Tetapi konon kabarnya menurut praktisi-praktisi yang masih memegang teguh hal-hal yang sebegini ini, kalau sudah digigit dengan benda ini misalnya mematuk, menjadi ular mematuk tangan, atau menjadi kalajengking dia menyengat, ini memang susah dalam pengobatannya ya. Kami di sini tidak membicarakan apa, tapi membicarakan tradisi ya, tradisi masyarakat Jawa apabila dia ini pindah rumah dan menikahkan anaknya, baik laki-laki dan perempuan. Tidak asing lagi pemagaran gaib ini biasanya untuk tetua adat ya, tetua adat sebelum dipertemukan mempelai laki-laki dan perempuan ini, rumah ini dibakar gaib pakai benda yang macam ini.
Memang masih banyak ya, kalau kita urai semuanya ini masih banyak. Ini salah satunya. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan konten kali ini akan bermanfaat, suatu informasi bagi semuanya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial Anda, dan mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan like dan subscribe supaya Anda mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial Anda. Hanya sesuatu informasi ya, kami tidak menyinggung siapapun, tetapi kami membicarakan sesuatu yang real sepengetahuan kami. Dari kami menembus misteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.